Pemirsa Bincang Sehati, imun atau antibodi merupakan sejenis protein berukuran sangat kecil yang mengalir dalam darah. Dibentuk oleh sel darah putih yang bertujuan membantu tubuh melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan memiliki imunitas yang baik. Salah satunya adalah terhindar dari penyakit, seperti halnya saat ini virus COVID-19 di Indonesia yang mengalami peningkatan. Dengan menjaga daya tahan tubuh serta menjalani pola hidup bersih dan sehat, maka penting untuk menjaga makanan dengan gizi seimbang. Rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Selain itu, menggunakan masker apabila merasa kondisi sedang kurang baik. Bagi mayoritas orang yang sehat, sistem imun beradaptasi dengan terus berubah dan merespon kuman yang baru, baik itu virus, bakteri, atau parasit setiap harinya. Gangguan pada sistem imun juga membuat tubuh kita lebih rentan terkena infeksi. Memiliki gaya hidup yang sehat merupakan salah satu cara agar dapat menjaga sistem imun bisa bekerja optimal. Imunitas tubuh yang kuat bisa melindungi diri dari serangan penyakit. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat. Senang sekali saya Ayu Sutomo kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, saat ini kekhawatiran terhadap virus COVID-19 masih terus terjadi. Kasus infeksi virus ini telah dikonfirmasi di sebagian besar negara di dunia termasuk juga di Indonesia. Nah, penyebarannya yang cepat membuat orang-orang perlu melakukan tindakan pencegahan. Dan salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Nah, topik itu akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903244 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Dedianto Hengki M. Gizi yang merupakan pakar nutrisi dari Hex Farm Jaya. Halo Dok, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Terima kasih hadir di Bincang Sehati Dokter. Dok, hari ini kita membahas satu topik yang mungkin sedang banyak sekali juga jadi pembahasan masyarakat, Dok, yaitu gimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetap sehat, anak-anak harus sehat supaya nggak gampang terserang virus penyakit. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai sistem imun dalam tubuh kita, yang dimaksud dengan sistem imun sendiri itu sebetulnya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, sistem imun itu adalah suatu sistem di dalam tubuh kita yang tujuannya adalah untuk mencegah intervensi dari benda asing. Bisa bakteri, virus, jamur, protozoa, atau substansi lain yang memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan. Sistem imun ini juga ada tujuan lain juga. Misalnya dia mengeliminasi sel-sel yang sudah mati, atau sel-sel yang pertumbuhannya tidak normal atau abnormal. Oke, nah Dok, kalau kemudian sistem imun itu sendiri sebetulnya memiliki jenis yang berbeda-beda nggak sih, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau pembagian dari sistem imun ini ada beberapa ya. Ada yang membaginya berdasarkan spesifitas. Jadi ada sistem imun yang sifatnya non-spesifik dan spesifik. Nah, non-spesifik itu artinya apa? Dia sifatnya spontan. Misalnya kalau kita masuk ada debu gitu, kita bersin, atau kita batuk, itu contoh yang paling sederhana. Ada lagi yang sifatnya spesifik. Kalau spesifik itu dia membutuhkan proses. Jadi ada kontak sebelumnya, lalu ada memori untuk mengingat dan terbentuk pembentukan dari antibodi. Jadi ada proses. Itu kalau dari sifat spesifisitas. Ada lagi yang berdasarkan cara mendapatkan juga ada. Misalnya ada yang dibagi menjadi sistem imun yang bersifat aktif maupun pasif. Aktif pun dibagi lagi. Ada yang alami, ada yang didapat. Misalnya, kalau alami itu kita sembuh dari sakit. Jadi setelah terkena penyakit, tubuh membentuk sistem kekebalan sehingga pada paparan berikutnya kita sembuh. Misalnya campak atau cacar. Kalau yang sifatnya aktif, yang bersifat aktif tapi bersifat tidak alami, misalnya vaksinasi. Kita divaksin, lalu tubuh membentuk antibodi. Ada lagi yang sifatnya tadi saya bilang sistem imun yang sifatnya pasif. Pasif juga ada yang alami, ada yang buatan. Alami yang paling mudah adalah
ibu ke bayi memberikan antibodi. Oh iya betul. Ya, misalnya pada saat dalam kandungan atau pada saat memberikan ASI. Sedangkan ada lagi yang sifatnya pasif buatan. Itu biasanya diberikan sudah dalam bentuk antibodi yang dibuat, dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh langsung memiliki antibodi. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya ada satu lagi. Berdasarkan kerjanya, ada sistem imun yang bekerja di dalam sel, namanya sistem imun seluler, itu dilakukan oleh sel tubuh yang namanya sel T. Satu lagi yang berada di dalam cairan tubuh, di dalam sirkulasi darah kita, namanya sistem imun humorel, itu dilakukan oleh sel yang namanya sel B. Jadi pembagiannya cukup banyak dan cukup pembagiannya juga pembagian sistem imun dalam tubuh kita cukup banyak. Apakah berdasarkan pembagian itu maka fungsinya juga akan berbeda-beda, Dok? Ya, jadi sebetulnya fungsi dari sistem imun tujuannya adalah sama. Jadi mencegah supaya tubuh kita tidak mudah mendapatkan intervensi yang menimbulkan suatu gangguan kesehatan. Tetapi memang mungkin mekanismenya berbeda-beda. Ya, ada yang sifatnya sederhana, simple, tadi yang saya bilang batuk, bersin, atau yang nanti membutuhkan suatu proses pembentukan antibodi. Jadi ada suatu sifatnya lebih spesifik, ada riwayat kontak sebelumnya, lalu ada proses pembentukan sistem imun yang namanya antibodi, sehingga pada saat berkontak kembali tubuh kita sudah siap untuk adanya antibodi menangkal adanya intervensi yang dapat mencetuskan atau memiliki resiko potensi gangguan kesehatan. Nah Dok, kalau kemudian yang dimaksud dengan imunitas itu sendiri, Dok, itu kalau tubuh kita memiliki imunitas yang baik, itu kondisi yang seperti apa sebetulnya, Dokter? Ya, sebetulnya secara sederhana, imunitas yang baik adalah suatu kondisi di mana sistem imun kita bekerja secara optimal, sehingga tidak mudah terkena paparan zat atau substansi asing yang akan mencetuskan gangguan kesehatan. Sebetulnya sederhananya seperti itu. Ya. Nah Dok, kalau kemudian pertanyaannya kan tentunya ibu-ibu pinginnya, atau mungkin pemirsa di rumah, bukan hanya ibu-ibu aja ya pemirsa ya, pingin punya imunitas tubuh tuh yang baik gitu, Dok. Nah, sebelum kita tahu gimana cara membentuk imunitas tubuh yang baik, di dalam tubuh kita proses terbentuknya imunitas itu sebetulnya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi sebetulnya untuk mendapatkan kekebalan tadi sebetulnya sudah saya singgung, bisa dilakukan terjadi secara alami? Ya, secara alami atau secara buatan. Alami tadi yang sifatnya aktif dan pasif. Jadi kalau yang alami secara aktif tadi ada paparan dengan misalnya kuman sebelumnya, lalu tubuh membentuk antibodi. Atau yang tadi secara buatan, kita diberikan vaksinasi. Biasanya vaksinasi itu adalah kuman yang dilemahkan. Jadi kuman yang dilemahkan itu dianggap tubuh sebagai suatu benda asing, namanya antigen. Antigen akan dikenal oleh badan kita untuk membentuk suatu sistem kekebalan namanya antibodi. Sehingga sewaktu-waktu tubuh akan berkontak dengan jenis kuman yang sama, masuk tubuh sudah memiliki senjata yang namanya antibodi, langsung dimatikan atau diserang. Jadi kalau melalui vaksin cara kerjanya seperti itu. Betul, gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter, kita lanjutkan pembahasan topik ini, Dokter. Selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, pertanyaan masih kami tunggu di 021 29 03 2644 atau Instagram @bincangsehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon kami buka di 021 29 03 2644 atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan pakar nutrisi Dr. Dedianto Hengki MGizi. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai sistem imun antara orang dewasa dengan anak-anak, itu adalah hal yang sama atau berbeda sih, Dok? Ya, jadi sebetulnya sistem imun antara orang dewasa dan anak pada prinsipnya sama ya. Tujuannya pun sama. Tetapi memang pada anak ya, terus khususnya anak-anak yang bayi yang baru lahir, memang proses pembentukan atau pematangan sistem imun masih berjalan. Biasanya nanti berkembang sempurna setelah usia 6 bulan. Tetapi pada prinsipnya antara anak dan dewasa itu
sama. Oke, hanya saja memang pada anak-anak sistem imunnya belum sempurna begitu ya dok ya? Pada bayi biasanya yang baru lahir. Pada bayi. Ya, atau mungkin pada bayi prematur itu resikonya lebih besar lagi untuk mengalami infeksi karena pada saat lahir sebelum waktunya kan perkembangan sistem imun di dalam janin kan belum sebaik bayi yang lahir dengan umur yang cukup. Oke. Nah dok, kalau kemudian begitu sebetulnya pada anak-anak sendiri usia berapa sistem imun itu sudah mulai terbentuk dengan baik dan sempurna dok? Ya, jadi sebetulnya pembentukan sistem imun itu sudah mulai dibentuk pada saat janin dalam rahim ibu ya. Dan itu terus berjalan setelah dia lahir. Biasanya secara umum akan mulai terbentuk baik setelah usia 6 bulan. Tetapi sebetulnya setelah 6 bulan pun optimalisasi dari sistem imun akan terus berjalan. Jadi ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi misalnya status gizi ya. Jadi oleh karenanya makanan juga penting pada saat tumbuh kembang supaya sistem imun setelah usia 6 bulan pun tetap terjaga dengan baik gitu. Oke. Jadi 6 bulan sebetulnya baru sistem imunnya cukup baik itu di usia 6 bulan itu ya dok ya. Walaupun dengan faktor-faktor yang lain pemirsa, makanan itu sangat berpengaruh juga. Nah dok, kalau kemudian individu yang mengalami gangguan atau permasalahan sistem imun seringkali bilangnya ya sering sakit nih soalnya sistem imunnya kurang baik. Apakah itu satu hal yang benar-benar ada korelasinya atau sebetulnya kalau gangguan pada sistem imun sendiri itu yang seperti apa sih dok? Ya, jadi sebetulnya gangguan dari sistem imun itu bisa kita bagi secara sederhana 3 ya. Yang pertama adalah imunnya kurang atau imunodefisiensi. Ya, misalnya orang-orang dengan penyakit kronis, ya, penyakit yang lama, pengidap diabetes, pasien-pasien kanker, atau orang-orang yang mengalami gizi buruk. Itu biasanya imunnya cenderung mengalami defisiensi, kurang gitu ya. Yang kedua adalah imunnya yang hipersensitif. Biasanya orang-orang yang alergi. Jadi dia berkontak dengan zat tertentu namanya alergen, timbul reaksi yang berlebihan. Jadi misalnya dalam bentuk bersin berkali-kali atau misalnya timbulnya bengkak gitu setelah makan makanan tertentu misalnya seafood. Nah itu yang namanya hipersensitivitas atau alergi ya kita bilangnya. Yang ketiga gangguan yang lain adalah sifatnya yang namanya penyakit autoimun. Jadi autoimun itu adalah seperti jadi sistem imun di dalam badan itu menyerang tubuh kita sendiri. Nah, jadi sistem imun salah mengenali tubuh sel-sel dalam badan kita sehingga dianggap sebagai musuh dan menyerang tubuh kita sendiri. Itu penyakit namanya penyakit autoimun. Jenisnya banyak. Ya bisa lupus, yang terkena mengenai kulit misalnya psoriasis, atau pasien-pasien yang terkena rheumatoid arthritis, biasanya gejalanya mengenai sendi atau jantung dan sebagainya. Oke, nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai tadi gangguan atau permasalahan yang seringkali terjadi pada sistem imun, itu ada hipersensitivitas, kemudian ada juga ada kondisi autoimun atau orang-orang dengan penyakit kronis. Nah dok, kalau kemudian membahas mengenai yang hipersensitivitas ini dok, nah itu sebetulnya penyebabnya apa sih dok dari gangguan imun kaitannya dengan hipersensitivitas itu penyebabnya orang bisa menjadi hipersensitivitas kemudian akhirnya jadi imunnya bermasalah itu bagaimana dokter? Ya jadi setiap orang itu memiliki kemampuan atau resiko yang berbeda-beda ya terhadap paparan yang namanya alergen. Itu dibawa oleh gen. Ya, jadi bisa aja seseorang mengalami alergi debu, yang lain tidak. Tetapi biasanya kalau dalam keluarga itu ada resiko, ada riwayat alergi namanya atopik. Biasanya nanti keturunannya punya resiko yang lebih tinggi. Tetapi setiap orang itu punya kecenderungan terjadinya reaksi alergi yang berbeda-beda. Oke. Jadi kalau sistem imun kaitannya dengan hipersensitivitas itu genetik begitu ya dok ya? Gennya membawa. Terbawa atau dibawaan dari orang tua dari lahir begitu ya dok ya? Mungkin lebih cocoknya gennya. Gennya. Untuk memiliki sensitivitas yang berlebih terhadap paparan antigen atau alergen tadi. Oke. Nah dok, kalau pada anak-anak apakah gangguan imunnya itu juga yang seperti itu, yang 3 itu? Atau kalau anak-anak karena memang masih lebih sensitif gitu ya pemirsa, ada permasalahan imunitas lain yang bisa terjadi pada anak-anak dokter? Ya, jadi kalau pada anak-anak sebetulnya sama pembagian tadi, bisa alergi, bisa penyakit autoimun, atau yang tadi yang namanya imunodefisiensi. Tapi kalau secara umum, biasanya kalau anak-anak yang mudah sakit ya, kan orang tua bilang kok anak saya gampang sakit. Iya benar. Itu kaitannya biasanya dengan imunodefisiensi akibat status gizi yang kurang. Ya, jadi anak-anak yang memiliki status gizi yang kurang karena makannya susah atau variasi makannya kurang bervariatif, itu cenderung memiliki resiko untuk mengalami imunodefisiensi yang lebih besar. Makanya pada saat
usia tumbuh kembang, ya, asupan nutrisi yang baik itu sangat penting untuk menjaga agar sistem imun anak itu menjadi lebih baik sehingga anak menjadi tidak mudah sakit seperti itu. Oke. Jadi memang kalau makanan untuk anak-anak itu berpengaruh sekali begitu ya dokter. Betul, ya. salah Oke. satunya. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai makanan itu kan seringkali pada usia anak-anak tadi dokter sempat sampaikan bahwa harus terpenuhi itu semua nutrisinya sehingga akhirnya imun tubuhnya bisa menjadi baik. Nah kadang-kala begitu sampai usia dewasa kan makan bagi orang dewasa nggak terlalu mementingkan harus yang gizinya lengkap dan sempurna begitu. Apalagi mungkin ada diet-diet tertentu yang kemudian hanya menggunakan atau hanya mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu saja. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap sistem imun dok? Ya, Kalau pemilihan makanan yang seperti itu. Betul. Jadi kalau kita lihat ya pembentukan sistem imun termasuk antibodi itu membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang bagaimana? Jawabannya adalah nutrisi seimbang. Jadi nggak minum vitamin aja tidak cukup gitu ya. Nutrisi seimbang adalah harus ada asupan karbohidrat, protein harus ada, lemaknya harus ada, vitamin, mineral pun penting gitu lah untuk pembentukan sistem imun agar berjalan dengan baik. Dan jangan lupa adalah asupan air. Sehingga kalau resiko orang-orang yang mengalami asupan air yang kurang atau dehidrasi, sistem imunnya pun bisa turun. Nah, jadi tidak hanya pada anak, orang dewasa pun harus mengasup nutrisi secara seimbang sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Gitu kan. Oke dok, tadi dokter udah sempat nyinggung soal vitamin. Kita mau bahas nih dok soal vitamin, tapi nanti ya dok, selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Untuk Anda yang punya pertanyaan, line teleponnya masih kami buka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan pakar nutrisi Dr. Dedianto Hengki MGizi. Dok, tadi sudah sempat kita singgung ya pemirsa di segmen sebelumnya, vitamin, multivitamin. Zaman sekarang semua rata-rata pokoknya harus minum vitamin, multivitamin laku di mana-mana gitu ya dok ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan asupan atau intake multivitamin, kaitannya dengan daya tahan tubuh yang akan jadi baik gitu. Itu sebetulnya apakah benar-benar berkorelasi secara positif dan benar seperti itukah atau bagaimana sih sebetulnya dok? Jadi kalau tadi Mbak Ayu bicara tentang multivitamin mungkin kaitannya dengan suplemen ya, bentuknya suplemen ya, suplemen multivitamin. Jadi sebetulnya pemenuhan kebutuhan gizi kita itu memang kalau bisa didapatkan dari makanan sehari-hari ya. Sebetulnya vitamin itu kan banyak di dalam buah dan sayur. Jika kita cukup mengkonsumsi buah dan sayur dalam porsi yang cukup setiap hari, saya rasa asupan suplemen itu tidak perlu. Tetapi pada orang-orang tertentu di mana tidak memungkinkan atau mungkin ada juga orang yang nggak doyan buah dan sayur, maka suplemen multivitamin menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi. Di sini kaitannya dengan vitamin. Atau kaitannya dengan sistem imun tadi ya, memang ada beberapa vitamin yang memiliki peranan langsung ya terhadap sistem imun. Misalnya vitamin B, vitamin D, vitamin C, vitamin E itu memiliki peranan dalam proses pematangan beberapa sel imun. Misalnya sel B dan sel T yang tadi saya sebutkan tadi, untuk proses pematangan dan pembelahannya membutuhkan beberapa jenis vitamin tertentu. Atau vitamin B misalnya, itu merupakan suatu vitamin yang berperan untuk metabolisme, sehingga pembentukan sistem imun atau antibodi di dalam tubuh itu memiliki peranan yang lebih optimal. Jadi memang ada beberapa vitamin tertentu yang memiliki efek langsung untuk kerja dari sistem imun supaya bekerja dengan baik. Oke. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo Bincang Sehati. Iya, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Marolop di Jakarta. Oke, Pak Marolop di Jakarta, silakan pertanyaannya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Marolop. Iya, jadi gini, Dok, ini kan yang sering saya dengar ya, maupun informasi yang sering saya terima, masalah ini, Dok, asupan gizi, makanan lah ya, nutrisi, dengan aktivitas fisik, dalam ini olahraga, minimal 150 menit.
ini yang dikatakan bisa meningkatkan sistem imun. Apakah ada persentase tertentu dok pengaruhnya itu antara nutrisi dengan olahraga? Kalau dalam diet kan ya dok, saya pernah dengar kalau asupan itu mempengaruhi 70% kalau kita mau menurunkan berat badan sekitar 70%, tapi olahraga itu hanya berpengaruh 30%. Jadi kalau tanpa olahraga pun bisa turun berat badan kalau asupan gizinya diperhatikan gitu. Tapi bagaimana dengan sistem imun? Nah, itu satu dok. Yang kedua, di usia berapa ini anak itu mempunyai, kebetulan saya ada anak dok ya, memiliki sistem imun yang sama kuatnya dengan orang dewasa. Mulai usia berapa dok? Ya. Oh ya, makasih. Baik. Terima kasih Pak atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dokter silakan dok, dari pertanyaan yang pertama dulu, kaitannya antara asupan gizi dan olahraga terkait dengan sistem imun itu seperti apa? Ya, jadi tadi Pak Maruluk bilang bahwa kalau untuk penurunan berat badan gitu ya, katanya kalau olahraga diet itu 70%, olahraga itu 30%. Itu memang sering kita dengar seperti itu ya. Tapi kalau untuk terkait dengan sistem imun seberapa persentasenya ya, sebetulnya tidak ada statement persentase yang pasti ya, karena setiap orang itu responnya juga berbeda-beda. Tetapi sebetulnya kaitan pola makan sehat itu memang tidak bisa dipisahkan dengan olahraga, karena olahraga itu membentuk mindset untuk makan sehat. Kalau menurut saya, jadi orang-orang yang memiliki konsep berolahraga secara teratur dan menjadi bagian daripada lifestyle-nya akan membentuk mindset-nya dia untuk mengkonsumsi atau mengasup makanan yang sehat ya. Jadi kalau ditanya berapa persen sih, kalau menurut pendapat saya pribadi mungkin 50-50. Jadi makannya harus sehat, olahraganya juga harus teratur. Tadi disebutkan adalah 150 menit per minggu ya, itu yang direkomendasikan oleh American Heart Association. Jadi olahraganya pun bisa dikombinasi antara olahraga yang bersifat aerobik dan olahraga yang bersifat beban. Kalau olahraga beban itu rekomendasinya itu 75 menit selama seminggu minimal gitu. Lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi memang sama-sama kontribusinya kalau dalam pembentukan imun tubuh begitu ya dokter ya. Nah kalau untuk yang pertanyaan kedua dok, usia berapa sebetulnya anak punya imunitas tubuh yang sama kuatnya dengan orang dewasa itu? Ya, tadi kalau sudah kita sempat bahas juga ya Mbak Ayu ya. Jadi sebetulnya sistem pembentukan anak itu kan dimulai dari janin dan sempurna itu setelah usia 6 bulan sebetulnya. Jadi usia 6 bulan itu dianggap bahwa kemampuan tubuh untuk memberikan respon pembentukan antibodi itu sudah seperti orang dewasa ya. Tapi tadi saya bilang bahwa selepas 6 bulan kita tidak bisa melupakan faktor-faktor lain, salah satunya adalah faktor nutrisi gitu ya. Sehingga pada saat tumbuh kembang faktor nutrisi anak itu perlu dijaga. Supaya sistem imunnya itu tetap optimal seperti kondisi dewasa gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Marolop yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai baik lagi nih dok, si multivitamin ini. Setiap orang kan kadang-kala aktivitasnya berbeda-beda gitu ya dok ya. Apakah artinya dengan aktivitas yang berbeda-beda, energi yang dikeluarkan juga berbeda-beda, asupan makanannya juga berbeda-beda, apakah itu kemudian juga bisa berpengaruh terhadap keputusan untuk memilih jenis multivitamin tertentu? Karena kan multivitamin jenisnya banyak sekali gitu kan dok. Apakah aktivitas kita, asupan makanan kita itu juga berpengaruh terhadap harusnya milihnya yang ini nih, harusnya milihnya yang ini nih, itu gimana dok? Ya jadi kalau kita lihat dari kebutuhan dulu ya, kebutuhan vitamin ya pasti bisa dibedakan berdasarkan usia. Jadi usia anak dan dewasa pastinya berbeda. Ya, usia dewasa dan lansia itu juga berbeda. Jadi usia itu bisa mempengaruhi kebutuhan vitamin dari seseorang. Yang kedua adalah misalnya kondisi khusus, ibu hamil, menyusui, itu berbeda lagi. Jenis kelamin, pria dan wanita berbeda. Untuk pria, kebutuhan vitamin sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah kondisi misalnya penyakit. Orang-orang yang sedang dalam masa penyembuhan atau sakit, mungkin membutuhkan kebutuhan vitamin yang lebih besar. Ya. Jadi apalagi ada penyakit yang sifatnya kronis ya, asupan makan yang
kurang karena status gizi yang buruk gitu ya, maka kebutuhan vitaminnya mungkin lebih besar dibandingkan asupan multivitamin sebagai pencegah penyakit biasa. Jadi bisa dibilang pemberian vitamin atau kita intake vitamin itu juga sebetulnya very personalized ya dok, tergantung dengan masing-masing individunya. Nggak bisa satu vitamin kita pukul rata ke semua individu, itu nggak bisa gitu ya dok ya. Oke dok, kita akan lanjutkan dok pembahasan topik ini selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon 021290326444 masih kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang-sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021290326444 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang-sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu Dr. Dedianto Hengki M.Gizi yang merupakan pakar nutrisi. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai tadi vitamin itu harus personalized diberikannya, nggak bisa tuh semua dipukul rata begitu, termasuk juga kalau pada anak-anak gitu dok. Nah kalau pemberian vitamin pada anak-anak itu merujuknya pada apa sih dok? Karena biasanya kita orang tua gitu ya pemirsa, kalau ngasih vitamin, oh ini multivitamin buat anak gitu. Nah apakah sebetulnya ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita mau memberikan multivitamin untuk anak kita dok? Ya, yang pertama pastinya kita melihat dari usia anak terlebih dahulu. Karena sebetulnya sediaan multivitamin kan banyak ya. Dan biasanya sediaan multivitamin yang ada saat ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian. Jadi pastikan bahwa sediaannya itu, kandungannya itu tidak melebihi kebutuhan dari angka kecukupan gizi yang direkomendasikan vitamin. Biasanya kalau sediaan multivitamin mereka sudah biasanya secara umum sih kandungan vitaminnya sesuai dengan kebutuhan vitamin harian dan kadarnya pun sudah disesuaikan. Tapi juga perlu diperhatikan usia. Karena setiap usia membutuhkan kebutuhan yang mungkin berbeda. Dan juga perlu diperhatikan mungkin sediaan. Untuk bayi sedianya kan bentuknya drop, untuk anak mungkin bentuk sedianya bisa dalam bentuk tablet isap dan sebagainya. Dan satu lagi perhatikan apakah vitamin yang kita berikan untuk kondisi untuk maintenance aja atau dalam kondisi defisiensi. Kalau defisiensi biasanya bentuknya bukan multivitamin, tergantung dari defisiensinya apa. Kalau dia mengalami defisiensi vitamin A misalnya, berarti ya bentuknya adalah vitamin tunggal, bukan dalam bentuk tablet multivitamin. Itu harus diperhatikan oleh orang tua begitu ya dok ya. Karena kadang-kala ya kan pemirsa, namanya orang tua lagi musim gini supaya antibodinya bagus, supaya sistem imunnya bagus. Vitaminnya nggak cuma satu dok, 1, 2, 3 dikasih kan anaknya. Itu ternyata nggak tepat juga ya dok ya. Dok sudah ada telepon yang siap bergabung lagi dengan kita. Kita sapa penelpon kita kembali. Halo, Bincang Sehati. Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Bahtiar di Medan. Oke, Pak Bahtiar di Medan, silakan. Ini kan ada famili saya itu kan baru kawin. Dia sekarang sudah hamil 2 bulan. Kira-kira kedua orang tua ini supaya nutrisi anaknya ini baik sampai lahir itu, kira-kira yang bagusnya itu makanannya apa, buah apa gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Bahtiar, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, ini ceritanya ada yang dalam kondisi mengandung 2 bulan, kemudian sebetulnya makanannya apa yang kemudian bisa untuk menjaga, meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya pemirsa, apalagi ibu hamil gitu di tengah banyaknya virus seperti pandemi yang sekarang sedang terjadi, itu sebetulnya ada anjuran nggak sih dokter? Ya, jadi sebetulnya untuk ibu hamil ya, selain untuk pertahanan tubuh, asupan vitamin ini penting juga untuk tumbuh kembang janin. Ya, jadi secara umum sebetulnya kebutuhannya tidak hanya vitamin, kita juga perlu memperhatikan asupan mineral. Untuk vitamin itu secara umum untuk ibu hamil perlu diperhatikan asupan vitamin D, C, asam folat, dan vitamin B6. Selain itu perlu juga mineral yang perlu diperhatikan, yaitu zat besi, Fe, zinc, kuprum, ya atau Cu itu juga perlu.
Jadi semuanya itu merupakan satu paket yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel, pertumbuhan saraf dari janin, juga dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, sel darah merah. Jadi semuanya itu punya peranan selain sistem imun juga untuk membantu pertumbuhan dari tumbuh kembang dari janin. Nah, didapatnya dari mana? Ya mungkin tadi saya kembali lagi ke pola makan ya. Jadi pilih makanan yang memiliki asupan nutrisi yang variatif. Ya, tetapi memang untuk ibu hamil mungkin kadang-kadang karena kebutuhannya memang lebih tinggi, dokter yang seringkali juga memberikan tambahan suplemen. Tapi secara umum memang kandungan dari suplemen mengandung vitamin yang tadi saya sebutkan. Biasanya nanti kalau udah trimester ketiga gitu ya, itu suka juga diberikan tambahan dari nutrisi spesifik kolin karena itu penting untuk pertumbuh kembang dari otak dan saraf. Itu juga bisa. Jadi nanti apa saja ya? Tadi untuk makanan misalnya vitamin C ya kita pilih misalnya bisa dari jeruk ya. Kalau vitamin D bisa dapat dari ikan, ya minyak ikan gitu. Kalau zat besi bisa didapat dari daging seperti itu. Jadi kalau bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari, jika dirasa kurang baru bisa dipertimbangkan untuk pemberian suplemen. Tetapi biasanya sih kalau ibu hamil akan ada pemberian suplemen oleh dokter yang menangani. Untuk menjaga supaya ibunya tetap sehat, demikian halnya juga tumbuh kembang janin yang membutuhkan zat kompleks tadi, vitamin dan mineral itu terpenuhi agar tumbuh kembang janinnya baik begitu ya. Jadi satu paket gitulah. Satu paket. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Bahtiar di Medan yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, menarik nih dok membahas soal yang tadi sempat saya singgung ya pemirsa. Sekarang tuh orang minum vitamin tuh kayak udah berkali-kali lipat gitu jadinya, kayak karena saking takutnya sakit, saking takut daya tahan tubuhnya turun, akhirnya semua vitamin tuh sepertinya di-intake gitu dok. Tapi sebetulnya ini kondisi yang tidak ideal seperti itu dok. Itu penyebabnya apa sih dok? Apakah jadi mubazir atau akan seperti apa? Atau ada efek yang lain gitu mungkin? Ya, jadi kalau sekarang kita cari ke apotek atau toko obat, memang saat ini susah ya dapetin vitamin yang betul, setuju itu pemirsa. Orang pada berbondong-bondong mengkonsumsi. Kalau kita lihat dari jenisnya, vitamin sebetulnya dibagi dua, vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air itu B dan C, vitamin larut lemak tuh A, D, E, K. Mungkin kita waktu sekolah dulu sering ya. Vitamin ADEK bilangnya gitu. ADEK bilang gitu ya. Nah kalau vitamin larut air setiap hari kalau tubuh kita tidak pakai atau berlebih, dia akan dikeluarkan melalui apa? Biasanya melalui air seni ya pada saat kita berkemih, dibuang gitu ya. Tetapi kalau vitamin yang larut lemak dia dapat disimpan. Simpannya biasanya di hati atau di sel-sel lemak. Ya di bawah kulit gitu, misalnya vitamin D. Nah, artinya apa? Vitamin larut lemak ini punya kecenderungan mengalami dapat tertumpuk kalau kita tidak mengkonsumsi atau mengasup secara bijaksana. Jadi kalau tadi saya bilang kalau kurang itu namanya defisiensi ya. Kalau lebih timbul penyakit juga atau gangguan kesehatan namanya hipervitaminosis. Nah, hipervitaminosis itu biasanya diakibatkan karena asupan vitamin secara berlebih ya dalam jangka panjang atau dalam jumlah yang tinggi, dan resikonya memang lebih tinggi pada vitamin-vitamin yang larut lemak tadi A, D, E, K. Nah, jadi kita perlu perhatikan, kurang jangan, lebih juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Gejalanya pun berbeda-beda tergantung kelebihan vitamin apa gitu ya. Misalnya vitamin A ya jalannya bisa mual, muntah, kulit kering ya, bersisik itu juga bisa. Kalau misalnya kelebihan vitamin E bisa terjadinya perdarahan. Jadi asupan vitamin juga harus bijaksana. Terutama vitamin yang larut lemak jangan sampai terjadi hipervitaminosis. Jadi bahayanya itu kalau terlalu banyak artinya hipervitaminosis tadi ya dokter. Betul. Jadi didapatnya itu dari vitamin yang A, D, E dan K. A, D, E, K itu cenderung lebih tinggi resikonya dibandingkan vitamin B dan C. Tetapi hipervitamin B dan C juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Misalnya itu nggak terbuang ya dok kalau hipervitamin C itu? Terbuang, tetapi kan ginjal juga punya kemampuan tertentu. Misalnya vitamin C jika diasup dalam dosis yang tinggi dalam jangka panjang, maka terjadi risiko peningkatan pembentukan batu ginjal. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan karena ginjal juga punya kapasitas tertentu untuk mengeluarkan kelebihan, karena tidak hanya membuang vitamin, dia juga harus membuang kelebihan metabolisme makanan dan sebagainya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya dok, nggak bisa bentang-bentang lagi mau meningkatkan daya tahan tubuh semua vitamin diintake sampai susah nyarinya loh sekarang. Oke dokter, kita lanjutkan pembahasan topik ini selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Tipsnya kali ini tentang meningkatkan sistem imun tubuh. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini.
Pemirsa Bincang Sehati, disadari atau tidak, banyak kebiasaan hidup yang memiliki dampak buruk pada kesehatan, termasuk membuat sistem kekebalan tubuh menurun. Memiliki imunitas yang rendah membuat seseorang lebih rentan terhadap berbagai serangan virus dan bakteri, yang pada akhirnya mudah terkena penyakit. Tingkatkan dengan cara berikut. Cukup tidur dan kelola stres. Cukup tidur dan mengelola tingkat stres dapat membantu mengendalikan kadar kortisol, yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, dan sistem imun yang terganggu akan membuat rentan terhadap flu, mudah alergi terhadap makanan, dan beresiko lebih besar mengalami beragam masalah saluran cerna. Jaga saluran cerna. Menjaga kesehatan saluran cerna merupakan bagian penting dalam membangun sistem imun, karena 70 hingga 80% sistem imun terletak di sepanjang usus. Asupan yogurt setiap pagi dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh dengan suplai probiotik, atau bakteri baik yang membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Tingkatkan asupan vitamin C. Vitamin C bermanfaat bagi sistem imun serta meningkatkan jumlah antibodi yang diproduksi oleh tubuh. Pria dewasa umumnya dianjurkan untuk mengkonsumsi 90 mg vitamin C setiap hari, sementara wanita dewasa sebaiknya mendapatkan paling tidak 75 mg setiap harinya. Buah jeruk dan kentang sama-sama kaya akan vitamin C. Makan sehat dan seimbang. Diet seimbang akan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh sistem imun, sehingga sistem imun berfungsi secara optimal. Sertakan banyak buah dan sayuran, protein sehat, dan produk olahan susu rendah lemak ke dalam diet yang dilakukan. Olahraga secara teratur. Olahraga baik untuk melepas stres dan melancarkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Meski demikian, bagi penderita sistem kekebalan tubuh yang rendah, perhatikan juga kondisi tubuh, jangan memaksakan diri. Tidak berolahraga terlalu sering dan hindari jenis olahraga yang membutuhkan banyak energi, serta batasi durasi olahraga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, masih kami buka. Anda masih bisa menelpon ke 021-2903-2644 atau Instagram @bincang_sehati_TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan pakar nutrisi Dr. Dedianto Hengki MGizi. Dok, kalau kemudian kita sedang merasa sistem imun kita tuh drop, atau kemudian rasa-rasanya tuh sepertinya imunitas tubuhnya lagi nggak baik, itu gejala-gejala yang muncul, yang kita rasakan, itu seperti apa sih dok? Ya, jadi sebetulnya kan sifatnya subjektif ya, jadi sebenarnya tidak ada gejala khas. Okay. Tetapi mungkin yang bisa kita rasakan atau secara umum aja ya, jadi seseorang yang sistem imunnya drop itu dia akan mudah sakit ya, dan yang paling gampang adalah dia sehat tapi tidak bugar. Artinya apa sih tidak bugar? Yang paling sederhana gini, kalau kita pulang kerja ke rumah ya, duduk sebentar nonton TV, tiduran gitu. Ya, jadi mudah letih. Jadi orang-orang yang tidak sehat tapi dia bugar itu mudah letih ya. Kalau bekerja itu konsentrasi juga kurang ya, mudah mengantuk ya. Jadi secara umum adalah ujung-ujungnya nanti akan mudah sakit ya. Mudah sakit ya, mungkin sakit-sakit yang ringan gitu ya, kayak common cold gitu, batuk atau flu gitu ya. Tapi secara umum itu tadi, kalau sistem imun kita tidak optimal, mungkin kita sehat tapi kita tidak bugar. Oke, gejalanya atau ciri yang mungkin salah satunya adalah sampai rumah dari kantor duduk nonton TV ketiduran gitu ya dok. Dok, apakah artinya itu harus intake multivitamin kalau udah kondisi yang seperti itu? Ya, jadi sebetulnya kembali lagi ke pola makan. Kalau saya menganjurkan kita ke pola makan ya. Jadi sebaiknya vitamin yang kita asup itu dari makanan yang kita asup sehari-hari. Tetapi jika tidak memungkinkan di tengah kesibukan, ya tidak mungkin masak atau mungkin untuk beli juga nggak ada waktu, ya maka suplemen multivitamin itu menjadi salah satu alternatif untuk kita. Ya. Tetapi biasanya yang ada di pasaran memang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan harian. Jadi kandungan dan komposisinya sudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan vitamin atau mungkin mineral harian. Nah dok, kalau kemudian itu kita berbicara pada saat kondisi imunitas tubuh lagi nggak bagus, itu ciri-cirinya. Tapi dok, kalau misalnya nyangkut nih ke yang segmen sebelumnya, kalau kemudian kita menjadi kelebihan vitamin, itu ada ciri-cirinya nggak sih dok dalam tubuh kita?
Ya, kondisi tadi yang saya sebutkan hipervitaminosis ya. Jadi ciri-cirinya tergantung kita kelebihannya vitamin apa gitu ya. Kalau tadi saya sebut juga kalau vitamin A ya gejalanya sakit perut, mual muntah, kulit itu menjadi kering ya. Kalau vitamin tadi vitamin E itu bisa timbul perdarahan gitu ya. Atau vitamin B ya, vitamin B kelebihan juga timbulnya nyeri sendi, ya, vitamin D juga. Jadi kalau kelebihan hipervitaminosis, ya gejala awalnya mungkin sifatnya memang tidak khas ya, tetapi yang bisa dirasakan mungkin adanya nyeri pada tulang atau sendi. Oke. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai permasalahan-permasalahan atau gangguan imun. Nah pada saat individu mengalami gangguan imun, seperti yang dokter sampaikan di awal banget ya pemirsa, ada 3 itu permasalahan yang biasa terjadi. Itu ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan nggak sih dok terkait dengan aktivitas yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, pemilihan intake gizinya itu seperti apa, itu gimana dokter? Ya, jadi kalau bicara intake gizi dulu ya, kalau intake gizi ya kembali lagi ke gizi seimbang, jadi komplit ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan jangan lupa air. Air itu sehari minimal 2 liter ya secara umum ya. Tetapi ada hal yang terkait intake gizi yang perlu dibatasi, misalnya apa? Misalnya asupan gula secara berlebih. Jadi kalau makan terlalu manis terlalu banyak itu juga tidak bagus, karena asupan gula yang tinggi meningkatkan pembentukan radikal bebas. Radikal bebas akan menekan atau mengganggu optimalisasi dari kerja dari atau pembentukan sistem imun. Lalu apalagi makanan yang siap saji, junk food ya kita bilang ya, karena junk food itu kan nilai gizinya kecil, rendah ya, banyak trans fat. Lemaknya juga lemak tidak sehat dan tinggi gula, itu juga sebaiknya dikurangi, terutama pada saat kita sakit. Dan jangan lupa ini terkait juga asupan gizi adalah minuman. Jadi minuman pun selain tadi saya bilang yang manis, jadi kalau orang-orang yang punya kecenderungan untuk minum alkohol juga sebaiknya dikurangi. Dan rokok pastinya ya, rokok juga sebaiknya dikurangi, terutama pada saat sakit, pada saat sistem imun tubuh turun. Terkait dengan aktivitas tadi, olahraga, sebetulnya olahraga apapun kalau menurut saya itu selama dilakukan secara teratur, berkesinambungan itu baik. Rekomendasinya tadi minimal 150 menit per minggu. Tetapi harus disesuaikan juga dengan apa? Dengan usia. Ya, usia. Jadi jangan ngoyo. Jadi usianya misalnya tua tapi olahraganya olahraga yang berat, yang high impact ya dok ya? Itu juga berbahaya. Atau obesitas, orang obesitas jangan yang high impact, nanti kena dengkulnya, jadi sakit, sehatnya belum dapat, dengkulnya sudah keburu sakit. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita kembali. Kita sapa penelpon kita. Halo Bincang Sehati. Halo Bincang Sehati, dengan siapa di mana? Saya Ibu Insi di Papua, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ibu Insi di Papua. Insi di Papua. Silakan Ibu Insi di Papua pertanyaannya. Iya, saya kan ini dok, keluhan asam lambung tinggi. Jadi saya sudah tidak bisa konsumsi semacam buah-buahan yang kandungan vitamin C-nya tinggi atau yang sama asam atau gitu. Baik. Baik, Ibu. Solusinya kira-kira bagaimana untuk asupan vitamin C ya? Baik. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya, kami coba jawab bersama di sini. Dokter, saya review sedikit ya. Ada gangguan asam lambung pada Ibu Insi, tidak lagi bisa untuk makan buah-buahan yang biasanya banyak mengandung vitamin C begitu. Nah, apakah ada alternatif yang lain untuk pemenuhan kebutuhan vitamin C untuk pasien mungkin ya dalam hal ini yang sudah mengalami permasalahan asam lambung ini, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau vitamin C itu orang punya korelasi dengan sesuatu yang asam ya. Asam bener. Padahal nggak harus gitu ya, Dok? Nggak harus ya. Saya ambil contoh buah yang kaya vitamin C adalah misalnya jeruk. Ya, kita jangan makan jeruk yang asam gitu ya. Kan jeruk juga ada yang manis. Dan jeruk yang asam dan manis sama-sama ada kandungan vitamin C. Stroberi juga gitu. Ada stroberi yang asam, ada yang manis. Ya, kiwi juga gitu kan. Jadi jangan pilih buah sumber vitamin C yang asam. Kita pilih yang manis. Dan itu juga kan bisa menjadi alternatif. Sayur juga bisa akan didapat dari sayur ya, yang kaya dengan vitamin C ya, terutama sayur berwarna misalnya bayam merah gitu kan, itu juga kandungan vitamin C juga ada, selain zat besi juga tinggi ya. Jadi itu bisa jadi alternatif. Nggak selalu vitamin C itu berkorelasi dengan sesuatu yang asam. Tapi ingat juga nih Ibu, jangan fokus ke asam, karena
buah atau sayur yang menghasilkan gas juga sebaiknya dihindari, lobak misalnya, atau kubis, ya kan ada asam lambung. Jadi walaupun itu tidak asam, tapi bisa mengganggu nanti asam lambungnya, karena buah-buah atau sayur yang menghasilkan gas juga dapat memperberat kondisi tadi si ibu ini. Mungkin gejalanya saya sebut sebagai dispepsia ya, jadi sering kembung atau asam lambungnya relatif besar. Jadi yang mengandung vitamin C belum tentu rasanya asam gitu ya dok ya. Bisa dapat vitamin C dari buah-buahan yang juga mungkin rasanya manis. Jadi pilihlah yang manis tersebut untuk pemenuhan vitamin C-nya. Jangan lupa juga dihindari sayur-sayuran yang meningkatkan asam lambung tadi ya dok ya. Pembentukan gas. Pembentukan gas. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu Insi di Papua yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, kita balik lagi membahas mengenai masalah gangguan imun tadi dok. Nah kalau kemudian ada permasalahan gangguan sistem imun gitu atau daya tahan tubuh, itu pengobatannya atau treatment pengobatannya biasanya seperti apa dok? Ya, jadi untuk penyakit-penyakit dengan gangguan sistem imun ya kembali lagi ke jenisnya ya. Apakah dia alergi? Ya, kalau alergi ya pastinya pada saat serangan dokter akan memberikan obat misalnya antihistamin ya. Salah satunya. Ya. Yang kedua pastinya untuk mencegah kita mencegah paparan alergen. Jadi udah tahu alergi seafood ya jangan makan seafood gitu ya. Atau ada orang yang nekat gitu. Jadi dia makan obat anti alergi sebelum makan seafood gitu ya. Nah sebaiknya itu jangan juga ya. Nah, karena itu kan tetap resiko. Kalau misalnya orang-orang yang imunodefisiensi, kita lihat lagi penyebabnya apa. Oh ternyata dia gizinya gizi buruk, ya kita perbaiki status gizinya. Ya, asupan kalori, proteinnya kita perbaiki supaya gizinya bagus, nanti otomatis status imunnya membaik. Kalau orang-orang dengan penyakit autoimun, biasanya dokter akan meresepkan obat imunosupresan supaya aktivitas dari sel-sel imun tubuh yang tadi menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat itu dapat terkontrol. Jadi berbeda-beda sih sebetulnya. Ya. Jadi bergantung dari gangguannya itu apa gitu ya dok. Dok terima kasih sekali waktunya hadir di Bincang Sehati. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan hari ini bawa banyak manfaat untuk semua pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 0889 8100 5000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, follow Instagram kami dan YouTube kami di Bincang Sehati Dai TV. Saya Ayu Sutomo undur diri, saksikan terus Bincang Sehati hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.